Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika kelas 10 SMK. Pembahasan kali ini itu membahas tentang listrik statis. Ya. Jadi sebenarnya untuk pembahasan listrik itu terbagi dua. Yang pertama listrik statis, kemudian selanjutnya itu adalah listrik dinamis. Nah, yang pertama kita jelaskan itu adalah listrik statis ya. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir dan perpindahan arusnya itu terbatas. Perpindahan arusnya terbatas. Dan untuk listrik statis itu mempelajari tentang sifat-sifat dari muatan listrik. Jadi sifat-sifat muatan listrik. Jadi sebenarnya semua benda yang ada di alam ini mengandung muatan listrik karena benda terdiri dari atom-atom, sedangkan atom itu terdiri dari proton. Muatan ini contoh gambarnya terdiri dari muatan positif, kemudian neutron, tak bermuatan. Jadi tadi itu muatan positif proton ya, muatan positif itu istilahnya proton, kemudian neutron itu tak bermuatan, dan ada juga elektron atau yang bermuatan negatif. Muatan negatif. Muatan listrik itu merupakan salah satu sifat dasar dari suatu benda atau dari suatu. Di dalam fisika, simbolnya muatan listrik itu pada umumnya dilambangkan dengan huruf Q. Jadi muatan listrik dilambangkan dengan Q. Biasa Q kecil atau Q besar, ya, tergantung. Yang jelas pada umumnya itu dilambangkan dengan huruf Q. Membahas tentang listrik statis atau muatan listrik, ya itu selalu berkaitan dengan mungkin pernah dipelajari waktu SMP, istilahnya hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini dicetuskan oleh Charles Augustin Coulomb. Ini salah satu sarjana fisika Prancis pertama. Ini adalah Charles Augustin Coulomb ini sarjana fisika Prancis pertama yang menjelaskan tentang kelistrikan secara ilmiah. Ya, kenapa dikatakan hukum Coulomb? Ya, ini kalau kita lihat nama Charles Augustin Coulomb. Jadi Coulombnya yang diambil. Beliau lahir tahun 1736 dan wafat tahun 1806. Hukum Coulomb itu menyatakan apabila terdapat dua muatan listrik atau lebih, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak. Nah, kapan tarik-menarik, kapan gaya tolak-menolak, ya sebentar kita bahas. Sehingga ini hukum Coulomb menyatakan, bunyi dari hukum Coulomb tersebut adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada suatu benda yang memiliki muatan listrik sebanding dengan hasil kali besar muatan listrik kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Atau kalau kita tuliskan secara matematis itu ya seperti ini. Jadi saya ulang kembali, jadi besar gaya tarik menarik ini antara dua muatan Q1 dan Q2 itu
berbanding memiliki memiliki muatan listrik. Ada dua benda memiliki muatan listrik itu sebanding dengan hasil kali besar muatan keluar listrik. Ini Q1 kali Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ini yang dimaksud kuadrat jarak kuadrat. Jadi gaya kolom itu sebanding dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari benda tersebut. R ini adalah jarak antara Q1 dan Q2. Nah, inilah hukum kolom yang akan kita gunakan nanti pada saat ada persoalan tentang muatan listrik ya. Kita mencari berapa gaya kolom yang terjadi. Jadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K itu adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter pangkat 2. Coba kita lihat contoh soalnya. Ini ada dua buah benda. Ada dua buah benda masing-masing bermuatan 6 mikrokolom dan minus 8 mikrokolom ya. Jadi anggap ini Q1, ini Q1, ini Q2. Dan terpisah sejauh 2 cm, berarti ini adalah R-nya. Berapakah gaya kolom antara kedua benda dan tentukan jenis gayanya. Nah, pertama ya harus kita tuliskan dulu. Kalau mengerjakan soal fisika itu ya harus tentukan dulu apa saja yang diketahui. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui itu muatan pertama. Q1 sama dengan 6 mikrokolom. Nah, mikro ini menilainya, jadi harus diingat bahwa 1 mikro itu nilainya 10 pangkat minus 6, negatif 6. Jadi jika kita ganti, kita konversi berarti 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 itu sama dengan negatif 8 mikrokolom. Dan sama dengan negatif 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, negatifnya ini nanti pada saat kita masukkan di rumus itu tidak perlu dimasukkan tandanya karena negatifnya itu merupakan jenis muatannya, jenis muatan negatif. Kemudian terpisah sejauh 2 cm. Ini kita tuliskan R-nya sama dengan 2 cm. Nah, ini 2 cm kita konversi. Ingat, 1 meter itu sama dengan 100 cm atau 10 pangkat min 2 cm. Berarti jika kita 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 cm. Nah, jika dibalik 1 cm berarti sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Berarti 2 cm bisa kita tuliskan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sengaja kita tuliskan seperti ini, semuanya memiliki faktor pengali agar supaya sebentar pada penyelesaian perhitungan lebih mudah menghitungnya. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya kolom antar kedua benda dan jenis gayanya. Gaya
dan jenis gaya. Nah, untuk jenis gaya sama-sama kita ketahui bahwa muatannya saling berbeda ya. Satu positif, satu negatif. Artinya jawabannya sudah jelas bahwa jenis gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Jenis gayanya sudah jelas bahwa tarik-menarik. Sesuai dengan hukum Coulomb. Jadi jika sejenis, maka jenis gayanya adalah saling tolak-menolak. Sejenis itu entah sama-sama positif muatannya atau muatannya sama-sama negatif. Sekarang kita tinggal menentukan gaya Coulombnya. Yang ada yang kita lupa, tuliskan juga nilai K. Nilai K itu ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Kita lihat penyelesaiannya di gaya Coulomb. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat. R12 kuadrat. Maksudnya R12 itu jarak antara muatan 1 dan muatan kedua. Ini sama dengan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 6 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian Q2-nya kita ambil 8. Jadi saya sampaikan sebelumnya. Negatifnya tidak perlu kita masukkan di rumus. Karena negatif itu merupakan jenis muatannya saja. Oke, berarti 8 kali 10 pangkat minus 6 per R-nya itu 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Nah, disinilah supaya memudahkan kita menghitung perhitungannya. Ini min negatif 6, ingat pelajaran kelas 9 perpangkatan. Negatif 6 berarti sini min 12. Nah, kita jumlahkan dengan positif 9, berarti 9 kurang 12. 9 kurang 12 kita dapat negatif 3. Maka pangkat 10-nya sisa berpangkat minus 3. Berarti kita tinggal tuliskan saja 9 kali 6 kali 8 kali 10 pangkat negatif 3 per ini dipangkat 2 kan, semuanya dipangkat 2 kan. Berarti 2 pangkat 2 itu 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 lagi. Ini dikali masuk ini. Ini dikali masuk pangkatnya. 2 kali min 2 berarti minus 4. 10 pangkat minus 4. Nah, dari sini sudah ada bisa kita bagi, kita sederhanakan. Ini 8 bisa habis dibagi 4, sisa 2. 2 kali 6, 12. Ini 2 kali 6, 12. 12 kali 9 dapat 108. 108 kali minus pangkat minus 3. Nah, ini pangkatnya ini berubah jadi 10 pangkat min 3 kali 10. Kalau ke atas berarti positif. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 4 berarti jumlahkan pangkatnya minus 3 tambah 4 jadi positif 1. Jadi kali 10 pangkat 1. Kali 10 pangkat 1. Kali 10 pangkat 1. Atau jadi gaya Coulomb yang terjadi adalah 108 kali 10 berarti 1080. 1080 Newton. Oke. Itulah jenis gaya yang terjadi pada benda yang bermuatan 6 mikrocoulomb dan negatif 8 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 2 cm. Dan jenis gayanya adalah tarik-menarik. Karena apa tarik-menarik? Karena jenis muatannya berbeda. Yang satu positif, yang satunya lagi negatif.
Oke. Oke, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Tiga buah partikel bermuatan listrik masing-masing bermuatan negatif 4 mikrokolom, berarti ini Q1, Q2, Q3 yang terdapat di satu garis lurus. Jarak antara muatan pertama, muatan kedua itu 10 cm dan jarak antara muatan kedua dan muatan ketiga itu 20 cm. Hitunglah gaya kolom muatan minus 8 mikrokolom akibat dua muatan lainnya. Oke, ini ada 3 muatan. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Ya, sama seperti sebelumnya. Jadi ingat, kamu mengerjakan soal fisika, pertama-tama tentukan dulu, identifikasi dulu yang diketahui. Kita jawab ya. Diketahui Q1 tadi itu minus 4 mikrokolom. Kemudian Q2-nya 3 mikrokolom. Kemudian Q3 itu minus 8 mikrokolom. Nah, ini kita konversi jadi minus 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Q3 minus 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian yang terpisah jarak antara muatan pertama dan muatan kedua, berarti R12. Jarak muatan pertama dan kedua itu 10 cm. Jarak antara muatan kedua dan ketiga berarti R23. R23 itu 20 cm. Kalau kita ilustrasikan, misalkan ada muatan 1, muatan 1, muatan kedua, muatan ketiga. Ini Q1, Q2, Q3. Dari sini ini jaraknya 10. Kemudian di sini 20. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jarak muatan 1 dengan 3, karena yang titik acuannya adalah muatan ketiga, muatan minus 8 ya. Muatan ini minus 8, tadi ditanyakan. Maka jarak R13, jarak R13-nya itu adalah 30 cm. Ini jika kita konversi jadi 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian juga 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian R3-nya 30 kali 10 pangkat min 2. Minus 2. Minus 2 meter. Yang ditanyakan adalah F3. Q1 dan Q3 itu arahnya
itu saling berlawanan. Saling tolak menolak ya maksud saya. Q1 dan Q3 kenapa? Karena sejenis muatannya. Sementara Q2 dengan Q3 itu saling tarik menarik. Jadi arahnya seperti ini. Itu bisa kita tuliskan di sini F23, ini F13. Sekarang kita jadi tanyakan adalah F3. Gaya kolom yang dialami muatan ketiga atau muatan minus 8 mikrokolom akibat dua muatan lainnya. Kita lihat penyelesaian. Jadi yang pertama kita selesaikan adalah kita mencari F13 sama dengan F13 itu berarti K kali Q1 kali Q3 per R13 pangkat 2. Ini sama dengan K9 kali 10 pangkat 9, Q1 4 kali 10 pangkat minus 6, kemudian Q3-nya 8 kali 10 pangkat minus 6, per R13. R13 tadi itu 3. Ini 0,3 ya, sama saya 0,3. 0,3 atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kedua. Ini sama saja 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini juga 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini 10 pangkat min 1 meter. Oke. Jadi sama sebelumnya, ini tidak usah dikali, jadi 9 kali 4 kali 8, 9. Ini sama ya. Ini 9 kurang 6 itu 3, 3 dikurang 6 lagi berarti negatif 3. Maka dapat 10 pangkat negatif 3 per 3 pangkat 2, 9 kali 10 pangkat minus 2. Nah, 9-nya habis. Kita peroleh sisa 4 kali 8. 4 kali 8 itu 32 ya. 32 kali 10 pangkat min 3 kali ini naik jadi 10 pangkat 2. Kita dapat 3,2. Karena ini 10 pangkat min 1 jadinya. Ini hasilnya 10 pangkat min 1. Atau 0,1 ya. Jadi gaya kolom muatan ketiga akibat muatan pertama itu 3,2 Newton. Kita lihat gaya 2,3 ya. Gaya kolom muatan 2 dan muatan 3. K kali Q1 bukan Q1 ya, tapi Q2 dan Q3 per R23 pangkat 2 sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya tadi berapa? 3 kali 10 pangkat minus 6 kali Q3. Q3 8 ya. 8 kali 10 pangkat minus 6 per R23. 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Nah, ini sama dengan
Nah, ini sama sebelumnya, jadi sebentar kita kalikan, tulis kemudian saja. 9 kali 3 kali 8 kali 10 pangkat minus 3. Sama ya, sama sebelumnya. Per ini 4 kali 10 pangkat min 2. Ini sama dengan 4. 8 bisa kita bagi dengan 4, dapat 2. Di 9 kali 3 kali 2, 2 kali 3 dulu 6, 6 kali 9 itu 54. 54 kali 10 pangkat min 1 ya. 54. Ini minus 3 tambah 2 pangkatnya. Minus 3, ini naik jadi positif. Jadi minus 3 tambah 2 pangkat jadi min 1. Pangkat min 1 atau 5,4 Newton. Nah, ingat bahwa besaran gaya itu adalah merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu selain memiliki besaran nilai, juga memiliki arah. Kita perhatikan ilustrasi gambar sebelumnya bahwa gayanya yang terjadi atau gaya terjadi itu saling berlawanan arah ini. F13 ke kiri, F23 ke kanan. Kita asumsikan bahwa F23 itu arah positif. Jadi atau intinya muatan yang gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. Jadi F3 itu sama dengan F23 dikurangi F13. Sama dengan 5,4 dikurang 3,2. Dapatlah 2,2 Newton. Jadi gaya kolom pada muatan 8 mikrokolom atau gaya pada muatan minus 8 mikrokolom akibat dua muatan lainnya, yaitu muatan muatan pertama negatif 4 mikrokolom dan muatan kedua 3 mikrokolom, itu gaya kolomnya sebesar 2,2 Newton. Oke, itu contoh yang kedua tentang gaya kolom. Nah, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan ini soal latihan, soal di rumah ya. Jadi silahkan diupload di Classroom pada menu penugasan. Oke ya, silahkan dikerjakan. Kerjakan secara mandiri. Nanti untuk pengumpulannya dikumpulkan lewat Classroom. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang medan listrik. Nah, medan listrik. Medan listrik itu masih berhubungan dengan gaya kolom. Jadi jika digambarkan arah garis gaya harus ke arah garis gaya pada medan listrik, untuk medan listrik ya. Untuk muatan positif itu garis gayanya keluar. Jika untuk muatan negatif arah garis gayanya ke dalam. Medan listrik, apa itu medan listrik? Medan itu kan artinya area atau daerah. Jadi medan listrik itu adalah area atau daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Contoh ini muatan positif ini berapa medan listrik terhadap muatan negatif, ya itu ada perhitungannya. Jadi kuat medan listrik di sekitar muatan listrik itu dilukiskan oleh arah garis gaya. Inilah arah garis gayanya. Arah garis positif untuk muatan positif itu ke dalam, keluar. Untuk muatan negatif itu ke dalam. Nah, persamaan untuk menghitung medan listrik sendiri itu adalah E sama dengan, ini ada hubungannya dengan muatan gaya kolom, jadi F sama dengan, E sama dengan F per Q kecil. Nah, ada Q kecil. Q kecil ini nanti jadi muatan uji.
Itu atau sama dengan K kali Q. Q itu Q besar, itu muatan sumber per R pangkat 2. K sama nilainya sebelumnya, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kita lihat contoh soalnya dulu. Ini sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat minus 19 kolom ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medan listriknya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Berapakah besar gaya yang dialami partikel? Ya sama seperti sebelumnya. Kita jawab, tuliskan yang diketahui dulu. Jadi diketahui muatan ya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian medan listriknya 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Jadi pada setiap besaran itu memiliki satuan ya. Yang ditanyakan adalah besar gaya kolom, gaya yang dialami. Nah, kita selesaikan. Ingat, medan listrik itu sama dengan gaya per muatan. Muatan uji. Jadi, jika gaya yang dicari, gaya sama dengan tinggal dikali silang E kali Q. E tadi nilainya itu 1,2 kali 10 pangkat 5. Kemudian Q itu 4 kali 10 pangkat min 19. Ya. Banyak coretannya, dihapus dulu. Min 19. Tinggal dikalikan 1,2 kali 4. 1,2 kali 4. Itu 4,8. Kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 19. Tinggal dikurangkan. 5 kurang 19. Itu 10 pangkat min 14 Newton. Inilah gaya yang dialami partikel tersebut yang bermuatan 4 kali 10 pangkat min 19. Kemudian ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medan listriknya 1,2 kali 10 pangkat 5. Oke, saya rasa itu sangat jelas ya. Kita lihat contoh yang kedua. Sebuah partikel bermuatan Q 3 mikrokolom ditempatkan pada dalam medan listrik homogen yang kuat medan listriknya berarti ini Q. Berapakah besar gaya yang dialami partikel tersebut? Oke, kita lihat pembahasannya lagi. Kita jawab bersama. Diketahui pertama muatan 3 mikrokolom. Kita konversi jadi 3 kali 10 pangkat min 16 kolom. Min 16. Minus 6 ya. Besar sekali. Kemudian medan listriknya 18 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Yang ditanyakan adalah gayanya F. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Jadi gaya F sama dengan, ya kembali lagi ya, E kali Q lagi. E-nya 3 kali 10 pangkat minus 6, Q-nya 18 kali 10 pangkat 5. 3 kali 18 itu 54 ya. 54 kali
10 minus 6 tambah 5 itu min 1. Oh, jadinya 5,4 Newton. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang ketiga untuk muatan listrik. Medan listrik maksud saya. Jadi dua partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik positif 20 mikrocoulomb dan positif 45 mikrocoulomb terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak antara A dan B, sedemikian sehingga medan C sama dengan 0. Oh, ini ada ini medan C sama dengan 0. Maka letak C dari B adalah, nah kita lihat dulu ilustrasinya seperti ini. Nah, tuliskan dulu yang diketahui. Jadi diketahui muatan A itu positif 20 mikrocoulomb, kemudian muatan B itu positif 45 mikrocoulomb. Nah, ini nanti kita konversi. Kemudian EC-nya sama dengan 0. Berarti medan listrik A itu sama dengan medan listrik B. Kemudian tanyakan adalah jarak antara muatan titik B dan titik C. Anggaplah di sini titik C ya. Anggap ini titik C. Jadi letak C dari B. Nah, ilustrasi seperti ini. Ada titik C, anggaplah jarak A. Jarak A ke C itu kita belum ketahui. Kita kasih simbol X. Kemudian jarak C ke B, karena jarak keseluruhannya adalah 15. Nih, keseluruhan ini A ke B itu 15, maka dari C ke B itu sisanya ya. Ini dari sini kan X. Berarti sini 15 kurang X. Maka bisa kita selesaikan. Ya, mikrokolomnya mungkin tidak usah karena nanti saling menghapus ya. Tidak perlu kita konversi. Ini nanti mikrokolomnya saling menghapus. Jadi kita tuliskan EA atau EB boleh, terserah. EB itu sama dengan EA. EB itu kan K kali QB per R BC ya. Sama dengan K kali QA per RAC. Ini kita coret saja yang sama. Sisa QB-nya. QB itu 45. Nah, mikrokolomnya nanti habis saling menghapus dengan QA. Kemudian RBC, B ke C. B ke C tadi itu 15 kurang X. 15 kurang X. Sama dengan QA-nya 20 per X. Nah, ini kita sederhanakan saja. Oh, ini ada yang kita lupa. Sini berpangkat, ini pangkat 2 ya. Oke. Kan nanti akan membentuk persamaan kuadrat.
Ini kita sederhanakan dulu saja ya. 45 dengan 20 bisa dibagi berapa ini? Kita bagi 5 mungkin ya. Kalau ini bagi 5 jadinya 4. Ini bagi 5 jadinya 9. Oh, bisa kita akarkan masing-masing supaya lebih sederhana. Kita akarkan masing-masing. Di atas sisi kirinya sisa 3, penyebutnya ya sisa 15 kurang X. Sama dengan ini 4, diakarkan jadi 2 per X. Nah, bisa seperti itu. Kita akarkan saja masing-masing, ruas kiri, ruas kanan. Ya, kita akarkan masing-masing. Oke, kita akarkan masing-masing. Jadi 3 per 15 kurang X sama dengan 2 per X. Nah, habis itu kita kali silang. Kita kali silang, ini 3 kali X jadi 3X sama dengan 2 kali 15 kurang X. Jadi 3X sama dengan 2 kali 15 itu 30. Ini masing-masing dikali masuk ya. 2 kali 15, 2 kali min X. Kemudian ada kurang 2X. Min 2X-nya pindah jadi 3X tambah 2X sama dengan 30. 3X tambah 2X jadi 5X sama dengan 30. Maka X sama dengan 30 bagi 5. 30 bagi 5 berapa? 5, 6. Maka X-nya diperoleh sama dengan 6. Ini kita ada peroleh 6. Maka di sini jadinya berapa? 9 ya. 15 kurang 6. Maka jarak antara muatan jarak antara titik B titik C itu sama dengan 9 cm. Karena ditanyakan adalah jarak titik C ke B. Letak titik C dari B itu. Nah, ada catatan yang perlu mungkin ingat. Bila muatan sejenis, nah ini muatannya sejenis, maka medan yang nilainya 0, ini yang di tengah, itu ada di antara kedua muatan tersebut. Ya, di sini muatannya 0. Kalau muatannya sama. Kalau muatannya sama, maka jarak muatan medan yang 0 nilainya itu berada antara A dan B. Jika muatannya sejenis, berarti di luarnya A dan B. Bisa saja di sebelah kiri A atau di sebelah kanannya B. Dan jika muatannya sama, muatan nilainya 0 itu berada di lebih dekat ke muatan yang kecil. Ini nilainya muatan A tadi kan positif 20, sementara muatan B itu positif 45. Jadi jaraknya dari A ke C itu lebih kecil dibanding jarak B ke C yang memiliki nilai medan listriknya 0. Sini ya. Belum tentu di tengah. Belum tentu di tengah. Kecuali kalau besar medannya besar muatannya sama dan jenisnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka titik C-nya itu atau nilai medan yang bernilai 0 itu tepat di tengah. Nah, ini kan tidak sama. Tapi catatan yang perlu diingat tadi itu, jika muatannya sama, maka kuat medan yang bernilai 0 itu berada di nilai muatan yang kecil, lebih dekat ke muatan yang kecil. Nah, itulah contoh untuk medan listrik. Nah, yang selanjutnya tentang medan listrik. Jadi medan listrik pada bola konduktor berongga. Ini ada beberapa tergantung letaknya. Jadi medan listrik pada bola konduktor bermuatan akan tersebar merata pada permukaan bola. Ya, kira-kira seperti ini. Ini R-nya
R ini adalah jari-jari bola. Ini ada 3 posisinya. Ada 3 jenis muatan listrik terjadi pada bola konduktor berongga. Bisa berada di dalam bola, bisa berada tepat di kulit bola, bisa juga di luar kulit bola. Kita lihat dulu jika berada di dalam bola. Artinya jaraknya, ini kita anggap R kecil ya, jarak medan listriknya lebih kecil dari jari-jari. Itu titik A, anggaplah titik A. Jadi ini R. Ini R kecil ya. Nah, bagaimana besar medan listriknya jika berada di dalam bola konduktor? Nah, ternyata medan listriknya itu sama dengan 0 karena masih berada di dalam bola konduktor. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau medan titik yang kita mau uji kita cari adalah berada di kulit bolanya, tepat di jari-jarinya. Tepat di permukaan kulit bola ini. Titik B di sini. Atau R kecilnya itu sama dengan R. Sama R kecil. Titik B. Maka rumus yang digunakan ya E sama dengan Q kali K kali Q per R kuadrat. R kuadrat R yang digunakan di sini adalah jari-jari bola. Karena jarak acuannya itu sama dengan jari-jari bola. Posisi yang terakhir adalah yang ketiga, berada di luar bola. Anggaplah di sini ada titik C. Atau R-nya ya lebih besar dari jari-jari bola. Maka ini sepanjang ini, inilah R-nya. Gitu. Kita lihat contohnya. Diketahui sebuah bola konduktor berongga berjari-jari di R besarnya 10 cm dan bermuatan 100 mikrokolom. Hitunglah kuat medan listrik di E di posisi 1/2 R. Nah, 1/2. Berarti bisa dibilang ini di dalam bola konduktornya. Kemudian kuat medan listrik di kulit bola, tepat di kulit bola, berarti R kecilnya sama dengan R besar. Dan C kuat medan listrik E di titik berjarak 2 kalinya R. Berarti R-nya, R yang kecilnya adalah 2 kali dari jari-jari. Kita bahas bersama. Ya, diketahui jari-jari bolanya R sama dengan 10 cm. Kemudian muatannya 100 mikrokolom. Oh, kita gunakan di sini kui besar ya, karena muatan sumber. Ini tanyakan ada 3. Yang pertama, jika R-nya sama dengan 1/2 jari-jari bola jaraknya, berapa medan listriknya? Kemudian yang kedua, jika jaraknya tepat di kulit bola, berapa medan listriknya? Kemudian yang ketiga, R-nya sama 2 kali R. Ini sangat sederhana sekali. Kita sudah bisa tentukan yang bagian A karena berada di dalam bola atau jaraknya 1/2-nya R, otomatis itu kan berada di dalam bola. Ini di dalam bola ini. Maka jelas bahwa medan listriknya itu sama dengan 0. Ini di dalam bola konduktor. Kemudian bagian B. Bagian B jaraknya sama dengan jari-jarinya.
Oh, ini kita konversi dulu. Tadi kita lupa. Ini 100 konversi, jadi 100 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Atau 10 pangkat minus 4 ya. 10 pangkat 4. Jadi E sama dengan K kali Q per, ya, kita ambil R kuadrat, R besar. Ini sama dengan, oh ini juga kita belum konversi ya. Ini sama dengan 10 pangkat min 1 meter karena dibagi 100. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 10 pangkat minus 4 per 10 pangkat min 1 pangkat 2. Ini sama dengan 9 kali 9 kurang 4 itu 5, berarti sekitar 10 pangkat 5 kali. Ini 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat positif 2. Berarti 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sekarang bagian C. 2 kali R. Berarti kita tahu R-nya sama dengan 20 cm ya. Atau 0,2. 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, kita lanjut di sini saja. Jadi E sama dengan, ini lanjutan bagian C, sama dengan K kali Q per, ya yang kita pakai adalah R kecil lagi. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya ya 10 pangkat minus 4 sama per R-nya 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 5 ya. 9 kurang 4 per 2 pangkat 2 itu 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, 9 bagi 4 berarti 2,25 ya. Ya. 2,25 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, itu listriknya. Oke. Ini contoh untuk medan listrik pada bola konduktor. Di sini dapat minus 7 karena ini 5, ini minus 2 ke atas jadi positif, jadi 5 tambah 7. Kita lihat, oh masih contoh. Sebuah bola konduktor berongga berjari-jari 10 cm bermuatan 400 mikrokolom. Itulah kuat medan listrik di dalam bola, di kulit bola dan di luar. Oh ini sama. Jadi ini bisa dikerjakan secara mandiri juga sama cara sebelumnya. Jadi di dalam bola ya pastilah 0, di kulit bola silahkan dicari. Di luar bola sejauh 10 cm dari kulit bola. Berarti 10 cm. R-nya ini 10 tambah 10. Jadi 20 untuk bagian C. Itu silahkan ya. Tentukan. Kan coba cari sendiri. Nah untuk tugasnya ini. Jadi ada 2 nomor tugasnya berarti. Sebelumnya adalah gaya kolom. Nah, ini 3 buah partikel yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah medan listrik berongga pada bola konduktor berongga ini ya. Silahkan dikerjakan, nanti diupload di classroomnya.
Oke, itulah mungkin materi kita hari ini tentang listrik statis. Insya Allah kita lanjutkan materi pembelajaran kita di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan jika memang ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan, didiskusikan dalam grup. Atau bisa videonya diputar ulang kembali sampai betul-betul bisa dipahami. Tapi kalau terbentur ya silahkan bertanya pada gurunya. Sekian. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga masker, hindari kerumunan, hindari keramaian, dan menjaga jarak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.